Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Rikri ya. Untuk kali ini tutorial yang bakal gue kasih itu bagaimana cara recording nyeting OBS-nya buat kalian yang PC-nya middle ataupun PC-nya kentang ya, biar gambarnya tetap bagus dan performa dari PC kalian tuh nggak terlalu over gitu ya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like video ini dan share ke teman-teman kalian biar ilmunya terbagi-bagi ya, bisa di-share ke semua orang. Oke, dan lanjutnya kita ke tutorialnya. Di sini gue udah buka OBS ya. Di sini tampilan seperti ini. Biar gue jelasin sedikit. Ini bagian menu-menunya. Ini bagian skin. Nanti di sini buat berpindah-pindah. Di sini source-nya itu apa aja yang pengen kalian tampilkan di layar OBS kalian ini. Dan ini audio mixer nih buat audionya, nanti buat mantau audionya itu ada atau tidaknya nanti bakalan kelihatan di sini. Nanti gua bakalan peragain. Dan stats ini adalah informasi dari PC kalian, kinerjanya seberapa. Bisa sini ada CPU-nya itu cuma 3% aja sekarang karena belum ada ngeload data apapun. Di sini FPS-nya gua settingnya 60 dan juga nih frame-nya ada skip frame-nya itu 4. Nanti kalian bisa setting nanti yang gua bakalan jelasin. Dan pertama-tama kita bakalan ke skin dulu ya. Di sini bisa di rename juga ya. Kalian klik kanan habis itu di rename. Misalnya ini untuk record. Oke, kita di sini udah ini sih ngasih nama record di skin-nya dan source-nya. Nah, ini buat kalian misalnya pengen rekam layar. Di sini ada 3 pilihan ya. Ini tergantung kalian pengennya seperti apa. Kalau kalian pengen bikin tutorial, kalian lebih ke Windows Capture ini. Nah, di Windows Capture ini dia tuh menangkap apa yang pengen kalian kalian inginkan kalian angkapnya di layar itu. Misalnya kalian buka aplikasi misalnya seperti Zoom, kalian mesti pengen buat tutorial Zoom, kalian bisa nanti buka Zoom-nya dulu. Nanti di sini ada pilihannya untuk Zoom. Jadi layar yang bakalan disorot itu ya cuma aplikasi itu. Kalau aplikasinya keluar, layarnya itu bakalan hitam. Nah, itu untuk penggunaan Windows Capture. Dan yang kedua itu ada Game Capture. Game Capture sendiri di sini dia tuh kita coba buka ya. Game Capture itu pilihannya seperti ini. Dia ada Capture Full Screen Application, ada pilihan SLI kalau kalian memang PC-nya killer ya, ada Allow Transparan, ada itu limited capture frame. Ini biar frame-nya tuh bisa lepas ya, mau dia sampai 100 sampai 300 nggak apa-apa. Capture cursor ini buat nangkep cursor kalian, anti cheat seperti itu penjelasannya. Ada juga normal hook sini. Kita pilih normal aja ya, karena PC-nya middle. Kalau kalian PC-nya kentang, kalian pilih fast atau fastest. Oke, dan di sini untuk game capture itu dia tuh bakal otomatis menangkap game kalian. Misalnya kalian pengen ngerekam game atau record game, kalian tinggal pilih aja menu game capture ini. Kalau kalian misalnya di autonya ini kalian gamenya nggak kedetek, kalian bisa ke capture specific window. Jadi kalian nanti bakalan seperti ini menunya. Terus di windownya nih misalnya kalian buka PUBG ataupun Mobile Legend maupun misalnya Dota, itu kalian bisa nanti ada pilihannya di sini untuk gamenya. Jadi dia lebih lebih cepat. Misalnya kalau di autonya dia nggak terdeteksi game kalian, kalian bisa langsung pilih capture specific window. Nah, itu untuk game capture. Terus dan yang terakhir tuh ada display capture. Nah, ini misalnya kalian make 2 layar gitu ya. Ini sih dia langsung ambil rekamannya. Nah, ini nih misalnya kalian pakai 2 layar. Misalnya kalian pengen record layar yang di sebelah kiri atau layar utamanya pengen kalian record, tapi kalian pengen tetap mantau, itu bisa kalian pakai fitur ini di display capture. Jadi dia ngambil layar yang mana yang kalian pengen record. Misalnya di layar yang 2 kalian pengen record, terus yang layar pertama itu untuk mantau apakah recordnya tuh lagi jalan bener di monitor kedua, seperti itu ya. Ini fungsinya biasanya untuk kalian live streaming. Biasanya para streamer tuh dia ambilnya yang
display capture, karena biasanya dia untuk lihat catnya dia di layar kedua, dan yang diambil gambarnya buat main game tuh biasanya di display capture di layar utama. Oke, kita lanjut ya. Untuk record kita hapus dulu nih satu-satu. Ya. Di sini ada beberapa pilihan, ada audio. Ini misalnya kalian pengen nyolokin audio dari HP lewat di PC itu line in itu yang warna biru di belakang PC, itu kalian pilih ini. Kalau kalian pengen pakai ini, nah di sini nanti ada pilihannya seperti ini, line in, stereo. Kalau kalian pengen setting audionya atau masukkan audio baru, kita coba hapus dulu yang ini. Dan untuk settingan, kita ke settingan record langsung. Di sini ada di settingan itu ada stream, output, audio, video, hotkey, dan juga advance. Nah di general ini kalian nggak perlu ubah apa-apa ya. Kita langsung ke output aja karena kita mau ke recording. Nah di recording sendiri di sini ada beberapa gini menu, yaitu data type ini. Dia tuh bakalan sesuai dengan yang kita setting di streaming guys. Kalau kalian pengen sama hasil dari biasa kalian pakai streaming atau recordingnya, kalian di sini TPN standar. Dan di sini ada tempat dimana file rekaman yang kalian bakal rekam itu disimpan. Nanti kalian bisa browse saja di misal di data tadi kalian pengen simpan, kalian bisa browse saja tempatnya. Dan di sini untuk format dari video itu ada MKV, FLV, ada MP4, MOV, TS, M3, U8. Ada 6 ya. Tapi yang menurut gue yang paling bagus buat rekam gitu tuh MKV, biarpun dia nggak support ya biasanya untuk di Adobe Premiere. Itu kalian bisa convert dulu, karena kalau misalnya kualitasnya MP4 itu menurut gua lebih kurang ya daripada MKV kalau dia pas lagi record. Dan juga di sini ada encoder. Nah, di sini ada dua ya. Kalau memang PC kalian kentang banget, nggak ada VGA-nya, cuma prosesor aja, biasanya pilihannya cuma X264 ini seperti ini. Nah, kalau misalnya tapi kalau kentang-kentang itu nggak ada VGA-nya tapi prosesor tuh i5 atau i7, itu bisa dipakai di faster atau fast. Misalnya kalau kalian emang CPU-nya Core i9 itu, wow, itu kalian bisa placebo. Tapi kalau kalian kentang, kalian bisa di very fast. Kalau masih nge-lag, kalian bisa turun ke super fast. Kalau masih nge-lag banget juga, kalian bisa turun ke ultra fast guys. Jadi seperti itu kalau kalian pakai CPU aja, nggak pakai VGA. Dan yang kedua di sini ada untuk Nvidia. Di sini karena gue pakai Nvidia ya VGA cardnya. Kalau AMD di biasanya AMD juga. Di sini pilihannya. Dan di sini ada rescale output. Nah, di sini kalau kalian di settingan videonya ini kalian settingnya itu sudah full HD atau HD itu kalian nggak perlu ubah-ubah ya. Kalau misalnya udah di sini sama dengan di sini. Tapi kalau misalnya di videonya ini kalian settingnya HD, tapi kalian pengen re-recordnya itu full HD. Nah, di sini dicentang nih rescale outputnya. Kalau kalian pengen sama dengan videonya yang kalian setting di video ini, menu video ini dihilangin aja nggak apa-apa. Dan juga ada CBR, ini ada pilihan warnanya, red controlnya. Di sini biarin aja default CBR, dan juga ada bitrate. Nah, karena recording ini kita nggak ada perlu berhubungan dengan internet atau koneksi, di sini bisa dibesarin nggak apa-apa. Misalnya 50.000 sampai 800.000. Tapi itu nanti bakal pengaruh dengan file gininya ya, size filenya ya. Gitu, misalnya semakin besar angka di sini, size file yang kalian record itu bakal makin besar juga guys. Misalnya 50.000 kbps itu kalau kalian recordnya itu 1 menit itu cuma 300 MB. Nah, kalau kalian pakai 100.000 itu 1 menit itu bisa 600 MB guys, bisa sampai setengah giga lebih. Itu untuk penjelasan untuk bitrate. Dan juga itu nanti berdampak sama kualitas gambar recording kalian. Ini berdampak banget. Dan juga key interval nih biarin 0 karena ini nggak ada koneksi ke internet ya. Kalau buat streaming ini bakal pengaruh. Nanti kalau yang streaming gue bakalan buat videonya terpisah.
Dan sini ada preset quality, max quality, max performance, low latency. Kalau PC kalian kentang, kalian pilih yang performance. Kalau masih nge-lag juga, kalian pakai max performance. Tapi gambarnya itu bakalan agak blur sedikit, agak blur. Kalau kalian misalnya bisa sih di performance saja ya. Biasanya sih kalau kentang performance masih bisa lah, masih bagus kualitas lu gambarnya. Dan sini profilnya tuh kalian pilih high untuk profilnya. Sini ada pixel. Ini biasanya nih nggak dicentang ya. Kalau gua sih dicentang nih karena pakai GPU. Dan di sini juga ada max B-frame, biarin default 2 dan kosong, GPU-nya 0. Nah, kita bakal lanjut ke audio. Nah, di sini audio ada sudah gini ya. Defaultnya seperti ini. Kalau kalian misalnya pakai banyak headset, kalian biar nggak bingung atau lupa ganti, biasanya kan itu kalian bisa setting aja di global audio device ini, di desktop audio. Ini kan gua pakai 2 nih. Ada default, ada yang speaker. Nanti kalau kalian pakai banyak itu biasanya ada, misalnya kalian pakai headset sendiri, habis itu dari speakernya sendiri. Nah, ini kalian bisa pilih nanti kalian mau pakai yang mana nih yang mau ditangkap suaranya dari recording kalian. Misalnya dari headset yang kalian pengen tangkap, ya kalian di sini setting ke headset kalian. Kalau pengen misalnya di speaker kalian yang ditangkap, kalian setting di speaker. Dan mic-nya juga sama. Ini gua ada 2 mic-nya. Jadi kalian kalau pengen rekamnya lewat headset, kalian pilih di sini headsetnya, atau kalian pengen pakai yang dari mix eksternalnya sendiri, kalian bisa pilih di sini. Setelah kalian pilih, nanti bakal langsung aja apply dan langsung next ke video. Oke, di sini ada bass, ada juga output. Di sini ada ukurannya 128. Ini untuk rekamannya untuk HD ya. Kalau kalian misalnya untuk rekaman mau full HD bisa kalian langsung aja. Ini tergantung sama layar kalian ya. Kalau layar kalian udah full HD ya pakai aja full HD. Oke, di sini juga downscale filter. Nah, downscale filter ini pengaruh kalau misalnya base canvas kalian sama outputnya ini berbeda. Kalau misalnya sama, itu nggak bakal pengaruh, nggak memberikan pengaruh. Ini misalnya kalian base-nya itu full HD, terus outputnya itu HD. Nah, itu bakalan ngaruh untuk downscale filter ini. Kalau kalian misalnya sama, ini keduanya ini seperti saya ini, dia nggak bakal pengaruh buat menu yang downscale filter. Dan untuk FPS, nah di sini ada pilihannya banyak. Biasanya kalau orang main game, biasanya sih 60 FPS. Kalau gamenya itu kayak game-game gini ya, game-game tembak-tembakan, habis itu perang-perangan tuh biasanya butuh FPS yang tinggi biar nggak smooth gambarnya. Tapi kalau kalian misalnya kayak cuma rekaman lagi makan, habis itu kalian pengen rekaman buat ngobrol-ngobrol, 30 FPS sudah cukup banget guys, gitu. Dan langsung aja ke hotkey. Di sini membuat hotkey-nya ini kalian bisa atur sendiri ya. Ini misalnya kalau kalian pengen mulai recording, kalian pakai tombol apa di gini, tinggal klik aja. Bisa kalian pencet misalnya di numpadnya kalian pengen pencet di buat menu start recordingnya. Nah, bisa. Oke, karena gua nggak butuh banget, jadi kita bakalan hapus saja ini. Oke, kita ke advance. Nah, di sini ada general. Biasanya kalau defaultnya dia tuh ada di normal. Jadi buat kalian yang PC-nya kentang itu bisa di above normal atau di high ya untuk menunya. Dan di sini juga ada video, ada DirectX 13, ininya biarpun NV12, dan core space-nya biasanya dia kalau default 601, kita pakai yang 702. Dan untuk Patrol dan clone range-nya tuh kalian pakai Patrol aja. Kalau misalnya kalian pengen yang full, itu minimal PC kalian emang harus ya cukup middle ke atas lah, middle high ya, biar kalian lebih bagus hasil recordnya kalau kalian pakai clone range yang full. Kalau misalnya kalian PC kentang, ya Patrol aja udah cukup guys. Dan juga di sini ada stream delay. Nah, ini untuk buat streaming, nanti bakal gua jelasin di video berikutnya untuk setting untuk live streaming. Di sini ada juga untuk setting live streaming semuanya guys. Oke, itu aja sih buat settingan untuk di PC kentang ya. Kalau kalian PC-nya kentang pengen record tapi biar hasilnya maksimal, ikut aja settingan yang tadi gua udah jelasin. Dan langsung aja di sini kalau kalian misalnya pengen nangkep layar kalian. Nah, ini gua bakal contohnya karena gua pengen nangkep layar, jadi kita bakal ke Windows.
Habis itu gua bakalan nyoba buka Google ya. Oke, kita Windows seperti yang gua jelasin tadi. Nah, ini langsung kedetek kan dia. Untuk tadi menu Windowsnya gua udah buka di sini. Oke, dan ini kan karena defaultnya layar gua kan Full HD, tapi di settingan base canvas gua itu HD, jadi dia bakalan membesar seperti ini guys. Solusinya kalian klik kanan, habis itu ke transform dan cari menu fit to screen. Nah, dia bakalan menyesuaikan dengan ukuran dari layar OBS kalian. Nanti dia bakal default gini. Kalau misalnya kalian pengen, ini kok ada garis hitam nih. Nah, kalian bisa pilih ke menu transform lagi, klik kanan, habis itu cari stretch to screen. Dia bakalan penuh seperti ini. Kekurangannya ada perbedaan antara fit screen dan stretch screen itu. Kalau misalnya fit itu dia bakalan memanjang atau menyesuaikan dengan ukuran asli dari layar monitor kalian. Jadi dia misalnya kalian mau ambil gambar dari HP juga, dia bakalan sesuaiin dengan layar HP kalian. Itu layar HP kalian udah Full HD apa belum? Kalau misalnya belum Full HD, dia bakalan ada hitam-hitamnya seperti tadi di atasnya itu. Jadi kalau itu kekurangan dari fit to screen. Kalau kalian pengen pakai stretch, dia bisa full seperti kalian lihat seperti ini sekarang ini. Tapi dia bakal agak ketarik guys. Misalnya kalian main game PUBG itu kan playernya itu normal gambarnya, tapi kalau kalian pakai stretch modenya, kadang-kadang dia ada tinggi atau enggak melebar gitu, jadinya playernya itu enggak proporsional gitu jadinya, kadang-kadang seperti itu. Tapi itu bisa kalian coba aja setting tarik-tarik seperti ini. Misalnya dia agak pendek atau agak melebar, kalian bisa tinggiin. Habis itu kalau kalian misalnya dia agak tinggi playernya di HP itu, kalian bisa lebar-lebarin gini biar dia sesuaikan dengan kanvas kalian. Kalian bisa custom itu kalau kalian pakai stretch to screen. Nah, itu kelebihan dari stretch to screen. Oke, dan juga untuk audionya tadi kan gue udah ajarin ya. Untuk input audionya sini misalnya gue pakai sini, terus misalnya gue pakai micro stereo mix. Nah, gini. Nanti kelihatan seperti ini guys. Dia hijau-hijau seperti ini, berarti audio kalian tuh udah masuk di rekaman kalian recordingnya untuk memantau audionya. Dan juga buat nangkep kamera gimana caranya? Nah, kalian pilih tombol panah ini, habis tambah itu, terus tuh cari video capture. Oke, kita bakalan sini gua pakai Logitech. Nah, seperti ini nanti gambarnya untuk ngambil gambar webcam kalian. Dan sini juga banyak ada pilihan menunya ya. Ada defaultnya seperti ini, tapi kalian bisa custom juga. Nanti untuk resolusinya kalian bisa pilih ini sesuai webcam kalian ya. Misalnya kalian udah Full HD atau HD. Sini webcam gua masih HD, jadi kita pilih HD aja. Terus FPS-nya. Nah, di sini bisa banyak ada pilihan, ada high, ada 30 maksimal ya. Jadi kita pakai 30 aja. Video format di sini kita pilih any. Color space-nya kita pilih default aja. Habis itu ini default aja. Atau kalian pengen pakai full, bebas, boleh. Ini bakal ngaruh ke gambarnya sih. Oke, jadi seperti itu ya untuk gambar cara ngambil webcamnya. Dan apalagi kalau pengen misalnya nambahin image, misalnya di sini kalian pilih image, habis itu ada image slow. Habis itu kalau kalian pengen nambahin lagu, habis itu atau nambahin video, kalian pilih media source. Dan kalau kalian pengen nambahin teks, kalian bisa cari yang teks ini, menu teks, oke. Dan misalnya kalau pengen kayak ngefolderin, misalnya nih 3 ini nih gua mau folderin, kalian tahan CTRL, habis itu klik ketiga ini, terus kalian pengen jadiin satu nih biar nggak bingung. Nah, kalian bisa klik X, habis itu di grup, kalian kasih nama misalnya folder 1 misalnya gitu kan. Nah, nanti dia bakalan jadi satu guys. Karena tinggal pindah-pindahin aja ke sini. Oke. Nah, bentar. Oke. Nah, kayak gini. Jadi dia bakalan satu. Jadi kalau misalnya kalian buat banyak source, itu kalian nggak bakal bingung jadinya. Untuk beberapa gitu tuh kalian udah folderin. Jadi kalau misalnya kalian nyari webcam, udah ada nama webcamnya di sini. Kalian tinggal klik aja, menunya bakalan turun. Jadi kalian nggak perlu scroll terlalu banyak ke bawah. Nah, itu untuk pembagian untuk di source-nya ya, bagian source-nya.
Dan kalian sudah ready buat record di PC kentang kalian. Jadi itu untuk recordingnya. Dan sekian dulu untuk tutorial bagaimana caranya nyeting recording di OBS di PC kentang. Dan kita bakal lanjut di next tutorial berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini biar makin bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye bye.